pasal 12, Roma pasal 12 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan kalau kita baca surat Roma, maka surat Roma ini penuh dengan dinamika yang sangat kompleks dan juga sangat utuh, ya. Ketika kita baca kitab Roma, surat Roma, kita menemukan ada doktrin-doktrin, ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, mulai dari keadaan manusia sebagai manusia berdosa, semuanya berdosa, tidak ada lagi yang beres, ya. Kemudian bagaimana pembenaran oleh iman dan seterusnya. Lalu doktrin-doktrin itu dikemukakan secara luar biasa dalam surat Roma ini kalau kita baca dengan baik. Tetapi juga selain doktrin yang disampaikan oleh Paulus, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan moral, dengan etika di dalam bagaimana supaya orang Kristen itu menjalani pengajaran, menghidupi doktrin-doktrin yang dipercayainya itu harus selaras, harus cocok dengan moral dan etika. Kita temukan itu dalam surat Roma. Kemudian juga Paulus selain bicara tentang doktrin, bicara tentang etika moral, tapi juga bicara tentang hal-hal yang aplikatif yang bisa dilakukan oleh jemaat Tuhan, ya. Jadi doktrin itu fondasi, kemudian etika moral bagaimana menghidupi doktrin itu, kemudian apa yang harus dilakukan. Dan khususnya pasal 12 dari surat Roma ini kita menemukan ini merupakan nasihat. Artinya sesuatu yang teknikal, yang aplikatif, ya. Sehingga ayat 12 Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tentu nasihat ini ada latarnya. Kenapa harus bertekun dalam doa? Kenapa harus sabar dalam kesesakan? Kenapa harus bersukacita dalam pengharapan? Ada latar belakangnya. Pada saat surat ini ditulis, orang-orang Kristen di Roma itu mengalami satu kenyataan bahwa pemerintahan Romawi itu sangat memusuhi, sangat membenci orang Kristen. Apalagi Kaisar Nero sebagai salah satu kaisar yang terkenal bengis, jahat, dan luar biasa memperlakukan orang Kristen itu, sehingga berdasarkan latar itulah maka Paulus mengatakan kepada orang Kristen supaya bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan. Nah, ini menarik, ya, ini menarik. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita bicara tentang fondasi, yaitu bertekun dalam doa. Tekun itu apa sih? Melakukan dengan terus-menerus, fokus, serius. Tekun artinya fokus, melakukan secara konsisten, terus-menerus, ya. Fokus, lakukan secara terus-menerus, apalagi? Sungguh-sungguh, serius, ya. Jangan separuh hati, sungguh-sungguh. Jadi bertekun dalam doa artinya harus fokus dalam doa, sungguh-sungguh dalam doa, ada keseriusan dalam doa. Kenapa perlu sungguh-sungguh? Kenapa perlu serius? Karena sedang menghadapi ancaman yang sangat luar biasa, sehingga doa itu tidak sekedar doa, harus fokus betul karena ada bahaya, ada ancaman yang mereka hadapi. Sehingga di bawah tekanan itu, maka doa tidak bisa asal doa. Harus fokus, harus sungguh-sungguh, harus serius, dan secara kontinu, konsisten, terus-menerus, ya. Jadi Paulus tidak bicara kepada orang Kristen di Roma mengikuti aktif kegiatan doa, tidak. Tapi Paulus mengatakan tekun dalam doa. Nah, bagi kita hari ini, kita juga harus bertekun dalam doa. Ya kan? Bertekun dalam doa. Nah, masing-masing kita kan punya waktu-waktu, punya ritme,
untuk berdoa, betul nggak? Ya kan? Kenapa kita harus tekun dalam doa? Karena hari-hari ini hari-hari yang sangat jahat, kata Paulus. Dan hari-hari yang jahat ini tidak bisa dihadapi dengan santai. Karena peperangan kita adalah peperangan melawan roh-roh jahat yang terus-menerus berusaha untuk bagaimana supaya kita ini tidak fokus kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak serius dengan Tuhan, ya kan? Tidak konsisten dengan Tuhan. Roh-roh jahat akan terus mengintimidasi, roh-roh jahat akan terus mengganggu, menghalangi, menghambat, sehingga kita diminta supaya tekun dalam doa. Ya kan? Nah, kita akan evaluasi bagaimana kehidupan doa kita secara pribadi. Ya, kalau doa pagi sih kita tekun ya. Tekun doa pagi atau tekun ikut doa pagi. Tekun ikut doa pagi atau tekun dalam doa. Tekun dalam doa, Pak. Iya kan? Ya, doa. Kita masing-masing akan cek. Nah, bagaimana sikap kita dalam doa itu? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita serius? Atau ya, saya ikut doa saja supaya kelihatan saya ada kan? Kan menjadi pertanyaan. Lalu cara kita bersikap dalam doa pagi itu gimana? Ada yang pakai you can see. Saya perhatikan itu ya. Aduh, ini padahal di gereja beda. Tampil bagus dia di gereja. Tapi waktu doa pagi, cek saja, lihat saja. Akhirnya memilih tutup kamera. Ya kan? Jadi kembali, apakah kita sedang serius berdoa? Apakah kita sedang sungguh-sungguh berdoa? Atau kita sedang mengikuti doa saja? Ini menjadi evaluasi bagi kita. Ya, supaya dalam berdoa, bukan sekedar kita aktif ikut doa, tapi kesiapan hati kita menjadi sangat serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Walaupun kita doa dari rumah kita masing-masing, yang kita sedang ketemu ini adalah Tuhan. Datang ke kantor saja kita pakai you can see nggak? Pakai blazer, Pak. Iya kan? Baju dinas, Pak. Iya, itu pakai blazer juga. Lalu kita berhadapan dengan Tuhan, kok standarnya kita turunkan sedemikian rupa? Iya enggak? Makanya Paulus mengatakan bertekun dalam doa serius. Karena yang dihadapi bukan saja Tuhan yang maha mulia, maha agung, maha suci, tapi ada lawan, ada musuh yang sangat serius yang mengancam. Nah, kalau tidak serius kita dalam doa, lembek semua. Nah, itu sebabnya hal ini perlu menjadi catatan bagi kita semua, khususnya ibu-ibu. Memang saya lihat ibu-ibu paling banyak ikut doa, ya, dibandingkan bapak-bapak ya. Nah, memang ibu-ibu itu memang selalu suka doa, ya. Tapi kembali, kita harus berhadapan dengan Tuhan ini harus serius, harus fokus, harus sungguh-sungguh. Bukan saja kita berkata, Pak, tidak perlu tampilan luar, yang penting Tuhan lihat hati. Sebelum Tuhan lihat hati kan lihat dulu penampilan luarnya enggak? Ya kan? Kadang-kadang orang berlindung di dalam bahasa itu, Pak, nggak perlu tuh penampilan. Tapi Tuhan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati, tapi saya lihat kamu, kan gitu. Orang lain lihat kamu. Dan akan mengganggu ketika orang lihat, aduh, kok jadi begini? Kan bisa bermasalah juga kan? Nah, oleh sebab itu Paulus katakan bagian pertama ini bertekun dalam doa. Kita sudah paham tekun itu artinya fokus, konsisten, sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu kita mulai mengubah. Bilang kepada diri kita, saya harus ubah kalau begitu sikap saya dalam berdoa. Mungkin saya tekun ikut doa, tapi tidak tekun berdoa. Ya kan? Selalu tekun ikut doa beda dengan tekun berdoa. Ya, beda. Nah, karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda pertama sebagai orang yang mengenal Tuhan, dia tekun dalam doa. Dia tekun dalam doa. Karena doa itu menjadi salah satu kekuatan, senjata rohani
yang disiapkan oleh Allah dan diberikan bagi kita untuk dipakai sebagai alat pertahanan dan juga alat menyerang. Jadi doa itu diberikan oleh Tuhan sebagai senjata rohani, digunakan oleh kita untuk bertahan. Bertahan terhadap apa? Terhadap banyak hal. Dan kita harus gunakan doa juga sebagai senjata untuk menyerang. Karena ada lawan, ada musuh. Secara rohani. Sehingga peperangan dalam rohani itu, di alam roh itu doa. Senjatanya doa. Ya, bukan pisau. Nah, jadi kita harus ingat bertekun dalam doa. Itu pertama. Karena tadi saya sudah kasih tahu latar belakangnya ada ancaman, ada bahaya yang sangat serius. Nah, kalau kita berhadapan dalam doa ada sesuatu yang sangat serius, maka kita harus lakukan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi, itu hal pertama. Kemudian, yang kedua, sabar dalam kesesakan. Nah, sabar dalam kesesakan. Nah, apa yang membuat orang-orang Kristen pada saat itu mengalami sesak napas? Mengalami tertekan. Yaitu karena ada pemerintahan yang bengis, pemerintahan yang jahat. Yang menghimpit mereka. Yang menghambat mereka. Yang membuat kebebasan mereka itu tidak bisa dinikmati. Mereka kehilangan hak-hak mereka. Keadilan mereka tidak dapatkan karena pemerintahan yang jahat. Tapi dibilang sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu apa coba? Ya. Sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan. Ya, tahan menghadapi cobaan. Tidak cepat-cepat marah. Tidak cepat-cepat putus asa. Tidak lekas, tidak cepat-cepat patah hati. Atau istilahnya tidak cepat kecewa. Ya, artinya sabar itu. Sabar itu tahan dia. Ya kan ini bicara sabar ini kan susah kita ya. Susah kita sabar, betul nggak? Tapi kalau dalam Tuhan pasti bisa, amin. Amin. Ya, kesaksian Ibu Luna tadi kan anak SD kelas 4 dan kelas 6 ya. Nah, saya pikir Tuhan sudah mau datang. Kalau itu sudah terjadi sampai ke level yang kecil, waktu Tuhan datang itu sudah semakin singkat. Kenapa? Roh jahat itu bekerja bukan saja pada level orang dewasa. Sekarang sudah masuk ke ranah yang paling kecil, yang menurut kita kecil, tapi roh jahat tidak pilih. Kenapa? Karena pengetahuan itu bertambah, berkembang, dan bisa diperoleh dengan leluasa sekarang ini. Ya kan? Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus serius memikirkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan kejadian-kejadian semacam itu, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa Yesus sudah dekat sekali datang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Dalam semua kesesakan itu, walaupun bukan anak kita, tapi sesak juga, Bu ya? Iya. Sesak juga, begini nih. Lalu bagaimana orang tuanya? Untuk bukan saya, kalau saya sama. Doktrin orang tuanya. Berarti ada yang tidak beres dengan orang tuanya. Gitu. Nah, kita doktrin anak, ya perlu. Tapi orang tua itu harus serius. Apalagi kita nih. Ya kan? Ibu-ibu kan memang sangat luar biasa dalam proses pembentukan karakter anak. Itu ibu-ibu punya, boleh dikatakan 90% karakter anak itu terbentuk oleh ibu-ibu. Oleh mamanya. Betul nggak? Kenapa 90% oleh mamanya? 9 bulan di dalam perut mamanya kan? Bukan dalam perut bapaknya kan? Ya kan? Setelah 9 bulan dalam perut, dari usia 0 sampai 5, masih di bawah mamanya kan? Lebih banyak dengan mamanya. Bapaknya cuma kalau dia nangis, gendong sebentar, kasih lagi. Sehingga karakter anak itu 90% dipengaruhi oleh mamanya. Apa yang mamanya makan, apa yang mamanya pikirkan, apa yang mamanya bicarakan,
itu terekam dalam anak itu.